Selamat datang di channel YouTube SMC Media Visitama. Kali ini kami akan berbagi cerita tentang sebuah tempat bersejarah yang mempunyai peranan penting pada era Kerajaan Majapahit. Tempat yang akan kita jelajahi kali ini adalah Desa Terung Wetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Konon di tempat inilah terletak Kadipaten Terung, sebuah wilayah yang berperan penting pada masa Kerajaan Majapahit. Menurut beberapa catatan sejarah, Terung adalah sebuah pelabuhan sungai yang menghubungkan berbagai wilayah Kerajaan Majapahit. Dalam sejarahnya yang panjang, Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar dan menguasai hampir seluruh daerah di Nusantara. Keberhasilan ini tidak lepas dari proses pemanfaatan kondisi alam. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang letaknya di pedalaman. Kondisi geografis tersebut memungkinkan Majapahit menjadi kerajaan agraris dan menjadikan hasil pertanian menjadi tumpuan utamanya. Namun, lebih dari itu Majapahit juga menjadi sebuah kerajaan maritim yang kuat. Majapahit terbukti mampu memanfaatkan fungsi sungai sebagai jalur perdagangan dari pedalaman menuju hilir. Hal ini dilakukan dengan cara membuat pelabuhan-pelabuhan dagang di sepanjang aliran sungai. Salah satu pelabuhan yang penting pada masa Majapahit adalah Pelabuhan Canggu. Letak Pelabuhan Canggu saat ini dapat diidentikan dengan Desa Canggu di Kecamatan Jetis, Mojokerto. Pelabuhan ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa pelabuhan penopang lain. Di antaranya Pelabuhan Bubat yang sekarang dapat diidentikan dengan Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Mojokerto. Juga terdapat Pelabuhan Terung, yang terletak di Desa Terung Wetan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Letak Pelabuhan Terung masa Kerajaan Majapahit dapat diketahui dari prasasti Canggu yang menyebutkan Terung berada di antara Sarba dan Kambang Sri. Kambang Sri saat ini diketahui sebagai Desa Bangsri yang terletak di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sedangkan Sarba, pada saat ini diidentikan dengan Dusun Serbo, Kecamatan Balongbendo. Berdasarkan keterangan tersebut, diperkirakan Pelabuhan Terung terletak di antara Kecamatan Krian dan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat ini di perbatasan Kecamatan Krian dan Kecamatan Sukodono terdapat Desa Terung. Desa inilah yang diperkirakan sebagai sebuah tempat yang dinamakan Kadipaten Terung, sebuah tempat yang mempunyai peranan penting pada masa Majapahit. Nama Terung disebutkan dalam dua prasasti masa Majapahit, salah satunya adalah Prasasti Canggu. Menurut prasasti ini, Desa Terung Wetan berperan penting pada masa Majapahit di bawah kepemimpinan Sang Raja Sanegara. Pada masa itu, Terung adalah satu dari 44 desa penyeberangan yang berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Prasasti Canggu menyebut 44 desa tersebut sebagai Naditira Pradesa. Isi Prasasti Canggu tahun 1358 Masehi menyebutkan tentang adanya pengaturan tempat-tempat penyeberangan di seluruh Mandala Jawa. Beberapa desa yang berada di tepi sungai yang disebutkan dalam prasasti diantaranya adalah Sarba, Waringin Pitu, Lagada, Pamotan, Tulangan, Palembangan, Jeruk, Terung dan Kambang Sri. Berbagai benda cagar budaya banyak ditemukan di Desa Terung. Antara lain sebuah struktur lantai bangunan yang terbuat dari batu bata yang ditemukan oleh Mbah Sahuri sekitar tahun 2014. Warga setempat memberi nama tempat ini sebagai situs Kadipaten Terung. Sekitar tahun 2018, mahasiswa jurusan Teknik Geofisika dari ITS Surabaya mencoba melakukan penelitian di tempat ini. Beberapa hal yang menjadi catatan penelitian ini telah dipublikasikan dalam sebuah jurnal penelitian internasional. Hasil penelitiannya antara lain, terdapat sebuah struktur bangunan yang terpendam di bawah tanah yang berlokasi di sekitar situs Terung ini.
Akan tetapi untuk mengetahui tentang bentuk struktur bangunan dan fungsinya, masih belum terungkap. Kiranya diperlukan penelitian arkeologi yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui lebih detail tentang situs Kadipaten Terung ini. Selain itu, warga Terung juga menemukan batuan andesit, lingga yoni, pecahan gerabah, keramik, dan berbagai macam benda yang sejenis. Atas inisiatif Mbah Mulo, warga desa Terung, saat ini benda-benda penemuan tersebut disimpan di sebuah tempat yang dinamakan Museum Kereweng Kadipaten Terung. Selain itu, di sekitar desa Terung, juga banyak terdapat tempat-tempat yang dianggap bernilai sejarah dan berhubungan erat dengan keberadaan Kadipaten Terung pada era Majapahit. Salah satunya adalah makam Raden Kusen. Sebagaimana disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, beliau adalah seorang adipati yang memerintah di Kadipaten Terung. Makam ini terletak di desa Terung Kulon, Kecamatan Krian. Di Terung Wetan sendiri terdapat makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung, yang dipercaya sebagai anak dari Raden Kusen Adipati Terung. Di sekitar makam ini juga ditemukan beberapa sumur kuno. Di dalam sumur tersebut, ditemukan sebuah batuan andesit yang sekilas bentuknya mirip dengan buah manggis. Sebagian peneliti sejarah ada yang berpendapat bahwa batuan ini adalah sebuah jangkar kapal. Sebagian lain berpendapat bahwa benda ini adalah sebuah pemberat timbangan. Kedua pendapat ini sama-sama berdasarkan asumsi bahwa di sekitar tempat ini adalah sebuah dermaga atau pelabuhan sungai pada masa Kerajaan Majapahit. Di sekitar desa Terung, dengan mudah dapat kita temukan struktur bata kuno, baik yang terpendam maupun yang masih tersembunyi di bawah akar tanaman bambu yang mengelilingi sebagian wilayah desa ini. Sekilas, batu bata ini terlihat seperti batu bata pada umumnya yang sering kita jumpai saat ini. Akan tetapi jika diamati lebih dekat sebenarnya batu bata ini bentuknya berbeda, baik dari ukuran panjang, lebar dan ketebalannya. Batu bata ini mirip dengan yang ditemukan pada beberapa lokasi situs era Majapahit. Warga setempat menamakan batu bata ini dengan sebutan botol lawas atau bata kuno. Banyak juga terdapat batu bata kuno yang saat ini sudah ditumbuhi rumpun pohon bambu. Struktur batu bata ini tersebar memanjang sejauh kurang lebih 500 meter dari arah timur ke arah barat hingga menuju situs Terung. Dan jika kita amati lebih dekat akan tampak lebih jelas. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah struktur batu bata ini memang berasal dari zaman Majapahit atau bukan. Dan jika kita amati lebih dekat, akan terlihat lebih jelas bahwa ukuran batu bata ini lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran batu bata modern yang sering kita gunakan saat ini. Juga terlihat lebih jelas bahwa batu bata kuno ini tertimbun di bawah akar rumpun bambu dan akar pepohonan yang tumbuh di tempat ini. Struktur batu bata ini tersebar memanjang sejauh kurang lebih 500 meter dari arah timur ke arah barat hingga menuju situs Terung. Kebanyakan tumpukan batu bata kuno ini terletak di pekarangan belakang rumah milik warga desa Terung Wetan.
Sebagian struktur batu bata ini sudah hilang tak berbekas, karena beberapa tahun terakhir sudah dibangun rumah-rumah untuk tempat tinggal penduduk setempat. Yang tidak kalah menarik adalah di sebelah selatan Desa Terung, terdapat situs Candi Dermo. Candi ini bentuknya mirip sebuah gapura dan sampai saat ini masih terawat dengan baik. Meskipun belum ditemukan prasasti yang menjelaskan kapan candi ini dibangun, akan tetapi banyak ahli sejarah berpendapat bahwa keberadaan situs ini mempunyai hubungan erat dengan keberadaan Kadipaten Terung, dan memperkuat dugaan tentang keberadaan lokasi dermaga Terung. Pelabuhan Terung disebut dalam prasasti Canggu dan karya sastra atau Babat. Pada uraian prasasti Canggu disebutkan bahwa Panji Angrasaji bertempat tinggal di Terung, dan memperoleh hadiah dari raja berupa hak swatantra, yaitu hak khusus yang diberikan agar wilayah Terung dan pelabuhan sungai yang ada, dapat dikelola dengan baik oleh Panji Angrasaji. Karya sastra Babat Tanah Jawi juga menceritakan tentang keberadaan Kadipaten Terung. Dikisahkan bahwa pada masa kepemimpinan Brawijaya kelima, Raden Kusen putra Arya Damar dari Palembang, diangkat menjadi adipati di Kadipaten Terung. Wilayah Terung juga diceritakan dalam Kidung Sunda. Diceritakan tentang kedatangan Raja Sunda bersama putri dan bala tentara di Majapahit. Raja Sunda tersebut mendarat di pelabuhan Terung kemudian ke Mahibit untuk mengambil air bersih. Pada waktu itu Aku Bubat melapor pada Hayam Wuruk bahwa tentara Sunda telah mendarat dan terpencar memenuhi hilir sungai Brantas dari Terung sampai ke Canggu. Pelabuhan Terung diberitakan pula keberadaannya dalam Kidung Harsawijaya. Dalam karya sastra ini disebutkan apabila orang hendak ke Madura, maka penumpang harus turun di Terung. Penumpang yang akan menuju Madura dengan naik perahu dari pelabuhan Canggu, maka perahu tersebut akan transit di pelabuhan Terung. Perjalanan sungai dari pelabuhan Terung menuju Madura akan menggunakan perahu yang ukurannya lebih besar untuk sampai di muara sungai ataupun sampai ke Pulau Madura. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SMC Media Visitama agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang berbagai hal seputar kisah dan sejarah Nusantara tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa.